Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, mahasiswa kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang mengontrak mata kuliah telah kurikulum. Untuk hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kembali untuk perkuliahan telah kurikulum. Seperti yang telah saya sampaikan dalam perencanaan bahwa kita akan membahas mengenai pengembangan silabus dalam pelaksanaan kurikulum, baik itu digunakan untuk kurikulum berbasis kompetensi, KBK maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karena nanti untuk kurikulum yang akan digunakan dalam kurikulum 2013 atau kurikulum nasional itu akan dikembangkan lebih lanjut lagi. Ya. Baik, untuk mempermudah saya siapkan dulu share screen-nya. Bapak, kelas A katanya belum di ACC. Oh ya, bentar ya, nanti saya lanjutkan. Ya, baik, materi kita hari ini tentang pengembangan silabus. Seperti yang kita ketahui, saya bahas pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Nah, di sana ada beberapa pengembangan yang pengembangan itu dilaksanakan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dilakukan juga oleh satuan pendidikan, dan kemudian dikembangkan pada tingkat satuan bidang studi, dan akhirnya pada setiap guru mata pelajaran. Nah, ini silabus ini adalah bagian dari pengembangan itu. Kemudian, apa tujuan pembelajaran kita hari ini ketika mempelajari silabus? Ada beberapa hal yang harus Anda dapatkan nanti dari pertemuan ini. Yang pertama, Anda mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan tahapan dalam pengembangan silabus. Jadi apa saja yang perlu dikembangkan dalam silabus nanti. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan komponen-komponen yang terdapat dalam silabus. Ada apa saja yang harus ada dalam silabus itu. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis kualitas silabus. Nah, kalau kita berbicara kualitas, tentu saja ini nanti kita berbicara kesesuaian antara kompetensi dasar yang dicanangkan, kemudian dikembangkan dalam bentuk silabus itu. Karena dalam silabus nanti komponennya tentu saja mengembangkan kompetensi dasar yang sudah ada itu, kemudian sampai pada indikatornya apa yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa, ya. Nah, masih ada yang baru mau masuk. Ya, ini tujuan pembelajaran yang harus Anda ingat, yang harus Anda dapatkan, ya, 3 hal ini. Standar minimalnya ini. Kalau Anda mendapatkan hal yang lain lebih dari ini, ya itu adalah hal yang lebih bagus, gitu ya. Nah, sekarang kita berbicara dulu pengertian dari silabus itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar tiap satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya kita sudah berbicara tentang komponen, tapi tentang apa isi dari materi pembelajaran, indikator, nah itu nanti akan kita jelaskan, ya. Jadi kita akan jelaskan satu persatu mengenai komponen itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara pengertiannya, di dalamnya bahkan sudah tercantum tentang apa yang harus ada dalam silabus. Pengertian silabus dalam KBK dan KTSP merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kemudian kita bahas SK dan KD ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator kompetensi untuk penilaian pembelajaran. Jadi ini harus sudah ada nanti. Bagaimana dengan apakah materi itu kemudian nantinya dalam silabus harus dicantumkan seluruh materinya? Nah, tentu saja tidak, karena materi itu nanti akan ada dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini dalam kurikulum KBK dan KTSP, ya. Selanjutnya, setelah pengertian, inti dari komponen utama dalam silabus. Nah, intinya apa? Ya.
Jadi Anda tadi kalau kita sudah berbicara pengertian, kita akan sudah bisa membayangkan apa saja sih yang harus ada dalam silabus. Berarti kalau begitu setelah SKKD itu diturunkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian itu diberikan untuk semua sekolah satuan pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian oleh satuan pendidikan itu dikembangkan lagi dalam bentuk silabus tadi. Nah, ini yang kemudian pengembangan silabus ini yang akan menjadi variatif antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kenapa demikian? Karena tentu saja setiap sekolah ingin memiliki karakteristik yang berbeda dari kompetensi lulusannya. Misalnya SMA 1, nah mereka ingin berbeda dengan SMA 2. SMA 2 juga ingin berbeda dengan SMA 1 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian isi dari kompetensi silabus itu sebenarnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya kemukakan di sini ya. Yang pertama, kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik? Nah, kalau yang kita berbicara tentang kompetensi apa, nah berarti nanti jawabannya apa ini? Untuk menjamin kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? Caranya bagaimana? Cara untuk supaya siswa memiliki kompetensi itu. Nanti untuk lebih jelasnya ketika kita sudah memasukkan contoh materi, contoh kompetensi ke dalam untuk menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut? Sebentar ya. Ini ya intinya yang ketiga ini. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik? Ini tentu saja tadi kalau ini dijabarkan dari kompetensi dasar, SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk kurikulum KBK dan KTSP. Kalau untuk kurikulum nasional itu KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu kan sudah dirumuskan tadi. Kalau ini ada pertanyaan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, berarti maksudnya, kalau kita punya kompetensi ini, lalu indikatornya apa? Indikator bahwa siswa itu menguasai kompetensi itu. Nah, itu jawabannya yang pertama. Jadi, untuk menjawab kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, maka jawabannya adalah dengan kita menyusun sebuah indikator atau tujuan pembelajaran. Ya. Seperti tadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah, Anda memahami konsep gitu ya, pengembangan silabus. Kemudian Anda bisa menguraikan komponen-komponen yang ada dalam silabus. Kemudian Anda bisa menganalisis kualitas atau kesesuaian dalam silabus. Itu adalah tujuannya. Jadi kompetensi apa yang harus dimiliki itu jawabannya nanti adalah indikator yang kita buat. Nah, bagaimana kita menyusun indikator itu? Sebenarnya untuk mempermudahnya nanti ada dalam daftar kata kerja operasional. Jadi nanti ada sebuah tabel. Nah, kalau kita mau masuk pada C1, misalnya apa C1 itu? Apakah misalnya memahami, bisa mengetahui, misalnya seperti itu ya. Nanti kita untuk mendapatkan kata mengetahui, memahami, mengaplikasikan itu sebenarnya ada pada daftar kata kerja operasional. Yang kedua, bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? Nah, cara membentuknya berarti kalau kita sudah punya kompetensi apa yang harus dimiliki, nanti kita siapkan indikatornya, terus kita siapkan materinya tentu saja ya. Materinya apa yang kita ajarkan. Kalau misalnya kita mengajarkan tentang perbedaan fakta dengan opini yang saya contohkan kemarin ya, berarti kita menyampaikan materi tentang perbedaan fakta dan opini. Nah, kita harus mengajarkan kepada siswa dulu tentang apa itu fakta, apa itu opini, ciri-ciri fakta, ciri-ciri opini, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita harus tahu bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut. Nah, berarti ini untuk supaya siswa kita itu menguasai kompetensi itu, kita mengajarnya dengan cara apa itu harus sudah dicantumkan dalam silabus. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut. Gimana caranya? Kalau kita sudah mengajar, nah kemarin saya sudah menyampaikan ketika di KBK itu ada apa? Kalau kita sebelum pembelajaran ada apa dulu? Kemudian dilakukan pembelajaran, setelah itu apa yang terakhir itu? Ini kaitannya dengan yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi atau tersebut atau belum. Itu caranya dengan melakukan evaluasi. Makanya kemarin ada pretest, nah kemudian ada perlakuan, ada pretest, kemudian pembelajaran, lalu di akhir dilaksanakan post test. Nah, itu yang dilakukan. Nah, ini adalah inti dari komponen-komponen yang harus ada dalam silabus ya, dalam silabus. Selanjutnya
prinsip pengembangan silabus. Nah, jadi ada sebuah prinsip yang harus diikuti dalam pengembangan silabus, yaitu ada banyak ya, ilmiah, relevan, fleksibel ya. Ilmiah itu berarti harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmiah, begitu ya. Kemudian relevan itu ada kesesuaiannya, kesesuaian tadi antara kompetensi dasar dengan silabus yang kita susun, yang kita kembangkan. Fleksibel, nah itu bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi di mana siswa kita berada, siswa kita seperti apa, sarana dan prasarana sekolah kita seperti apa, kemudian ada kontinuitas atau ketetapan gitu ya, harus konsisten begitu. Kemudian memadai atau mencukupi dengan apa yang harus kita berikan kepada siswa kita, dan aktual dan kontekstual itu maksudnya bahan ajar itu harus selalu diperbaharui begitu ya, atau kalau istilah Anda itu update mungkin gitu ya. Jadi harus aktual dan kontekstual. Kalau kontekstual itu berarti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Siswa kita butuhnya apa? Nah, kita harus mengacu kepada itu. Ini ada yang baru masuk lagi ya. Kemudian kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia, nah bagaimana caranya supaya kontekstual? Nah itu bergantung kepada apa yang kita ajarkan, kompetensi dasarnya apa. Kalau misalnya kita sedang mengajarkan tentang cerita rakyat, nah kita sebaiknya walaupun di buku mungkin ada contoh cerita rakyatnya itu tentang Malin Kundang misalnya begitu ya, tentang si Pitung yang dari Betawi. Nah kita masukkan yang kontekstual yang ada di lingkungan kita. Kalau kita ngajar di Garut, bukankah di Garut juga ada cerita rakyat yang banyak sekali berkembang? Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran yang dikatakan sebagai pembelajaran yang kontekstual, gitu ya. Kemudian efektif. Nah, efektif, kalau ada efektif biasanya diikuti dengan kata apa? Efisien, gitu ya. Efektif dan efisien. Nah, ini berarti berkaitan dengan sarana dan prasarana dan juga pemanfaatan waktu yang dikatakan harus efektif dan efisien ini. Sehingga kalau kita melaksanakan secara keseluruhan prinsip ini, nah ini kita akan bisa mengupayakan supaya pembelajaran itu lebih berkualitas, gitu ya. Nah, sekarang kita tugas pengembangan silabus itu oleh siapa? Nah, kita lihat di sini ada Balitbang, Debdiknas. Balitbang itu Badan Penelitian dan Pengembangan dari Departemen Pendidikan Nasional. Kalau dulu ya, ini di KTSP, di KBK namanya masih Debdiknas. Kalau sekarang menjadi Debdikbud. Nah, sekarang dikembangkan lagi, kalau kementeriannya menjadi Kemenristekdikbud. Nah, Kemendikbud, Ristekdikti sekarang gitu ya. Nah, ini disatukan lagi. Nah, ini ada Balitbang, kemudian BSNP, kemudian BSNP itu Badan Standar Nasional Pendidikan, kemudian Puskur itu Pusat Kurikulum Debdiknas, kemudian dari ketiga lembaga ini mereka menyusun sebuah silabus untuk kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi kemudian dikembangkan lagi sampai tingkat Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Kemudian dikembangkan lagi oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, biasanya di atas satuan pendidikan, di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten itu masih ada yang namanya lembaga yang namanya kalau di kecamatan itu adalah UPTD Pendidikan, begitu ya. Nah, ini yang menyampaikan. Tapi pengembangannya sebenarnya sudah dilakukan oleh kementerian. Dari tiga ini adalah sebuah badan yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dulu Kemendiknas. Tiga lembaga ini mengembangkan, kemudian setelah itu terbentuk sebuah silabus itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Nah, kenapa ini harus dikembangkan lagi oleh provinsi, oleh kabupaten kota, oleh sekolah? Karena tentu saja ini sifatnya tadi yang saya katakan kemarin adalah standar minimum yang bisa menjadi rujukan bagi daerah untuk mengembangkannya. Karena tentu saja Dinas Pendidikan Provinsi tingkat Jawa Barat akan mengembangkan beda dengan Jakarta, beda dengan Jawa Tengah, beda dengan Jawa Timur. Nah, gitu ya. Jadi pengembangannya otomatis akan berbeda nantinya. Kemudian setelah di tingkat Jawa Barat pun nanti akan dikembangkan lagi sampai pada tingkat kabupaten atau kota. Di Garut nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat Garut. Sampai satuan pendidikan atau sekolah nanti akan semua sekolah ingin memiliki ciri yang berbeda-beda sehingga mereka juga mengembangkan silabus berdasarkan karakteristik satuan pendidikan masing-masing.
Setelah itu masih dikembangkan lagi oleh guru kelas. Nah, jadi sebenarnya guru kelas ini yang paling utama. Kenapa saya katakan yang paling utama? Karena sebagus apapun pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang, BSNP, Puskur, Dinas Pendidikan Kota, ya, sampai satuan pendidikan, yang mengaktualisasikan di dalam kelas itu adalah guru. Siapa ini? Berarti Anda nanti kalau sudah menjadi guru di sekolah. Jadi sebagus apapun mereka merancang, yang paling utama adalah kurikulum aktual yang diberikan oleh guru. Nah, tapi walaupun di sini agak kurang bagus penyusunannya, kalau gurunya itu kreatif, insya Allah siswa akan lebih mudah memahami, akan menguasai kompetensi dengan mudah. Jadi yang paling utama adalah guru. Walaupun satuan pendidikan, kemudian dinas pendidikan dari kabupaten kota sampai tingkat kementerian sudah bekerja sangat baik, kalau gurunya mengajarnya tidak mengacu pada kurikulum itu, ya kurikulum sekedar menjadi sebuah dokumen saja, tapi tidak diaplikasikan. Nah, ini yang harus kita hindari, dan itu adalah tanggung jawab Anda nanti sebagai guru, gitu ya. Kemudian prosedur pengembangan silabus. Bagaimana kita bisa mengembangkan silabus? Nah, yang pertama adalah kita mengisi kolom identitas dulu. Misalnya begini, ini contohnya. Ini terpotong ya. Nama sekolahnya misalnya SMA Negeri 8 Garut, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas 10 semester 2. Alokasi waktunya 4 kali 45 menit. Berarti ada 4 jam pelajaran di sini. Karena 1 jam pelajaran di SMA itu 45 menit. Ini biasanya kita laksanakan selama 2 pertemuan, misalnya begitu ya. Nah, ini dulu dalam KBK itu pelajaran Bahasa Indonesia itu adalah 4 jam pelajaran. Beda dengan kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Atau kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang, ya, menjadi lebih banyak lagi bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah mengkaji dan menganalisis standar kompetensi yang ada, begitu ya. Jadi yang pertama, urutan tidak harus sesuai dengan urutan yang ada dalam standar isi, melainkan berdasarkan hierarki disiplin ilmu dan tingkat kesulitan bahan ajar. Nah, dalam standar kompetensi itu sudah ada urutannya, misalnya SK 1, nah KD-nya berapa? SK-nya itu kalau tidak salah ada 9 standar kompetensi, tapi dari 9 standar kompetensi itu kemudian dikembangkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Nah, dia misalnya, kalau SK standar kompetensi satunya itu tentang berbicara, nah misalnya ada sebuah kompetensinya itu tentang bicara, kan berbicara itu banyak. Ada berbicara dalam ranah formal, tidak formal, terus kemudian ada misalnya membaca cepat, membaca sastra, dan lain-lain. Nah, itu nanti tidak ada dalam satu standar kompetensi. Nah, tapi yang namanya kompetensi, standar kompetensi tentang membaca itu ada di SK 1, ada di SK 2, ada di KD 1.1. Kalau KD 1.1 itu berarti standar kompetensi 1, nanti dibagi lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Jadi SK 1 itu KD-nya bisa 3, bisa 2 gitu. SK 2 bisa jadi KD-nya 3 atau 2 atau 1. Jadi ada yang satu kompetensi dasar, satu standar kompetensi, tapi ada yang satu standar kompetensi itu banyak kompetensi dasar. Jadi kita nanti urutannya nggak harus sama dengan urutan yang ada di itu ya, yang ada pada SKKD yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, tapi nanti sesuai dengan hierarki disiplin ilmu. Misalnya kalau dalam ilmu bahasa Indonesia itu ya kita belajar suku kata dulu, baru belajar tata bentukan kata, nanti ada awalan akhiran. Setelah itu baru kita berbicara tentang kalimat, ada struktur kalimat, subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Atau kalau dalam ranah bahasan prodi kita itu fonologi dulu, kemudian fonologi dulu, kemudian morfologi, sintaksis, baru tata wacana. Itu yang namanya hierarki disiplin ilmu. Kemudian keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, jadi nanti ya ada satu mata pelajaran itu kan ada beberapa SKKD. Nah, itu harus menjadi urutannya itu memudahkan dalam kegiatan pembelajaran, saling mendukung ya, berurutan. Kemudian keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Nah, berarti bukan hanya tentang bahasa Indonesia, tapi dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya, kalau kita mengajarkan bagaimana cara menulis artikel, struktur artikel itu ada apa saja. Nah, itu nanti artikel itu nanti akan digunakan misalnya dalam mata pelajaran IPA misalnya. Kalau kita menulis artikelnya, teknik menulis artikelnya, kalau di IPA nanti tentu saja itu kaitannya dengan konten artikelnya. Misalnya tentang cara mengokulasi tanaman.
Nah, di kita di bahasa Indonesia menjadi teks prosedur kompleks. Nah, tentang okulasi tanaman. Apa prosedurnya? Kalau kita melakukan okulasi, nah urutan-urutannya itu kita buat rancangannya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ternyata itu bersinergi dengan mata pelajaran biologi atau IPA pada mata pelajaran yang lain tentu saja. Nah, itu yang dikatakan keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan sampai pengembangan sampai tahap ini dulu. Kalau ada silahkan. Ya. Yang selanjutnya mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Nah, ini urutannya berdasarkan dari ini hampir sama dengan tadi ya. Urut tentang ini kita lanjut saja. Kemudian tentang mengidentifikasi materi standar ya. Nah, ini saya harus banyak dulu melihat jamnya, takutnya sudah standar. Baik. Tingkat perkembangan fisik intelek. Nah, mengidentifikasi ini maksudnya mengidentifikasi materi standar ini harus sesuai dengan keadaan peserta didik kita. Yang pertama berkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kalau kita ngajar kelas 3 SMP misalnya, seperti apa karakteristik peserta didik kita, misalnya begitu ya. Yang kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik. Nah, nanti ini kaitannya dengan supaya siswa itu berminat, semangat dalam belajar, maka kita harus menyiapkan, maka kita harus mengaitkan yang kita ajarkan dengan kehidupan sehari dan kita kira-kira nanti bermanfaat, gitu ya. Kemudian struktur keilmuan. Nah, struktur keilmuan itu kaitannya dengan tadi hierarki disiplin ilmu tadi ya, tentang urutan tadi. Kemudian kedalaman dan keluasan materi. Nah, ini tentang kedalamannya. Sampai mana kita mengajarkan untuk anak SMP tentang struktur kalimat, gitu ya. Kemudian sampai mana kita mengajarkan tentang morfologi, gitu ya. Mungkin mereka belum kenal morfem bebas, morfem terikat. Baru kita mengajar tentang awalan, akhiran, sisipan. Nah, itu kaitannya dengan kedalaman dan keluasan materi. Kemudian relevansinya dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungannya. Makanya kita dalam mengembangkan harus minta masukan dari pengguna lulusan atau orang-orang di sekitar sekolah kita. Kemudian menggabungkan pengalaman belajar. Nah, ini pengalaman belajar merupakan kegiatan dalam fisik yang dilakukan peserta didik dalam proses pembentukan kompetensi dengan berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan media dan metode pembelajaran yang sangat bervariasi. Supaya menarik ya, kita kemarin sudah bahas ini. Kemudian pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, misalnya rumusan pengalaman belajar mencerminkan manajemen pengalaman belajar itu. Kalau kita mengajarkan berbicara pada siswa kita, nanti tuntutannya adalah siswa kita mampu berbicara di depan publik dalam bentuk misalnya kultum atau apa. Ya, itu berarti nanti ada kaitannya dengan apa yang dibutuhkan dengan pengalaman belajar yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Kemudian merumuskan indikator keberhasilan. Nah, siswa kita dikatakan berhasil kalau sudah seperti apa? Nah, ini yang namanya indikator. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan respon yang sudah dilakukan atau ditampilkan dalam peserta didik. Kalau dia sudah bisa membedakan mana fakta, mana opini, nah berarti itu sudah tercapai misalnya. Ya. Jadi kita berikan siswa kita itu misalnya 2 teks, yang satu fakta, yang satu opini. Kalau sudah bisa membedakan, berarti dia sudah menguasai materi, sudah menunjukkan indikator bahwa dia mampu membedakan fakta dan opini. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dan sekali lagi, kenapa tadi sudah dikembangkan oleh pusat, oleh BSNP harus dikembangkan oleh satuan pendidikan? Karena tentu saja sarana dan prasarananya, kemudian latar belakang siswanya beda-beda. Jadi kita sesuaikan dengan itu ya. Kemudian indikator dirumuskan dalam tata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. Jadi nanti kalau kita membuat soal, mengacunya pada indikator itu. Jadi kalau supaya kita mengetahui siswa kita bisa membedakan atau belum tentang fakta dan opini, nah soalnya berkaitan dengan itu yang seperti apa. Nah, misalnya begitu ya, misalnya siswa harus menganalisis mana dua teks yang merupakan teks fakta dan opini saja. Kemudian menentukan standar penilaian. Nah, standar penilaian itu ada standar. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator dengan menggunakan tes dan non-tes. Nah, ada yang dalam bentuk tes, ada yang
non-tes. Nah, tertulis maupun ini ada yang terlewat ya. Nah, tes ini ada yang tertulis, ada yang lisan ya. Kemudian ada yang tentang pengamatan kinerja. Misalnya Anda disuruh melakukan apa, membuat sebuah clipping lalu dinilai. Nah, itu pengamatan kinerja. Kemudian penilaian hasil karya berupa proyek atau produk. Nah, ketika Anda disuruh membuat makalah. Nah, itu berarti berupa proyek. Nah, kemudian tapi proyeknya itu dinilai dari prosesnya bukan hanya hasilnya. Penggunaan portofolio dari apa yang didapatkan oleh siswa. Dia mau melakukan apa itu namanya portofolio. Kumpulan dari berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian penilaian diri. Nah, siapa yang menilainya? Berarti siswa itu sendiri dan nanti ada cross check dari gurunya. Nah, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam menentukan penilaian. Nah, diantaranya penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi atau kemampuan, kemudian menggunakan acuan dan kriterianya, ada sebuah kriteria yang jelas, dia dikatakan sudah menguasai kalau bagaimana, belum kalau bagaimana, jawabannya itu benar kalau seperti apa, salah kalau seperti apa, sudah ada itu. Kalau dalam tes pilihan ganda, itu biasanya ada kunci jawaban, tapi kalau untuk soal esai, soal jawaban itu harusnya bukan kunci jawaban, tetapi pedoman pensekolah. Menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Nah, ini ada kaitannya dengan konsep remedial dan pengayaan kemarin yang kita bahas. Kemudian hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Kalau memang banyak yang belum mampu, berarti kita lakukan tadi ya remedial atau kita berikan juga bisa juga dalam bentuk pengayaan. Kemudian sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh selama proses. Jadi yang kita ujikan itu harus merupakan hal yang kita ajarkan. Saya sudah bahas kemarin bahwa tidak boleh melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang tidak kita ajarkan. Kemudian dalam silabus komponen selanjutnya adalah alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu setiap kompetensi dasar dilakukan berdasarkan jumlah minggu efektif. Nah, kemarin ya yang kita bahas untuk minggu efektif adanya di apa kemarin? Adanya di kalender pendidikan. Mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingannya. Yang bahan yang lebih panjang tentu saja kita alokasikan waktunya itu lebih banyak, tidak cukup satu pertemuan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh rata-rata peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Jadi tidak boleh kalau perkiraan waktunya itu menggunakan misalnya di kelas B, yang paling pintar itu siapa misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya yang paling pintar itu Fajar misalnya begitu ya, tidak boleh pedomannya adalah Fajar, tapi kemampuan rata-rata di kelas itu. Kalau yang sudah pintar dia belajar sebentar langsung paham, tapi yang lain kan tidak selalu begitu ya. Nah, kemudian menentukan sumber belajar. Nah, kita dari mana sumber belajar itu? Sumber belajar adalah rujukan objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, dan budaya. Gitu ya. Nah, kalau di kurikulum nasional, sumber belajarnya sudah sangat jelas. Kemudian penentuan sumber belajar dilakukan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator, kemudian materi pokok dan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita mau mengajarkan ini, yang harus kita siapkan ini adanya di buku apa. Jadi pertimbangannya adalah konten dari buku itu, yang adanya itu di mana. Ya. Kemudian proses pengembangan silabus yang pertama adalah perencanaan, dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan referensi yang ada, gitu ya. Kemudian pelaksanaan, ini merumuskan kompetensi, tujuan pembelajaran. Ini waktunya tidak banyak lagi ya, jadi agak saya percepat. Standar yang memuat kompetensi dasar, materi standar, hasil belajar, dan indikator. Kemudian menentukan strategi, menentukan alat evaluasi, menganalisis kesesuaian silabus. Nah, kemudian penilaian, itu ada penilaian silabus harus dilakukan secara berkala dengan model yang berkesinambungan dan relevan. Ya. Nah, revisi itu akan dilakukan oleh siapa yang melakukan revisi terhadap silabus yang disusun? Nah, yang pertama uji kelayakan atau analisis kualitas oleh tim ahli. Biasanya ini tim ahlinya itu adalah kalau di tingkat sekolah itu ya dibahasnya oleh MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Dilakukan oleh tim pelaksanaan kurikulum uji lapangan ini. Kemudian revisi dilakukan secara sistematis oleh pengembang kurikulumnya itu sendiri. Bisa jadi itu bagian dari guru kalau di tingkat sekolah ya. Jadi ini revisi ini, pengembangan kurikulum sampai pada revisi ini dilakukan dari satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat.
Tapi tentu saja ranah kajiannya berbeda-beda nanti. Nah, ini format silabus yang kita bahas dari tadi. Formatnya seperti ini, ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu. Isi dari silabusnya ini, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, nah materi standar, standar proses KBM, dan standar penilaian. Gitu ya. Ya, ini yang kita bahas hari ini. Materinya sudah selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.